Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 36. Crazy Chen. Suara pria yang tenang dan berpengalaman datang dari sisi lain. Chen Feng berkata dengan marah, Anda menelepon saya dan Anda tidak yakin siapa saya. Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Pihak lain tidak marah dan berkata dengan suara membosankan, kamu memang orang gila. Saya menelepon kamu. Aku ingin kamu memberiku wajah dan memberi Yang Xian cara untuk bertahan hidup. Kamu baru saja tiba di Qinxi. Air di Qinxi sangat dalam, jadi jangan menghalangi jalanmu sendiri secara tiba-tiba. Aku memberimu wajah. Aku tidak mengenalmu. Chen Feng menyipitkan matanya. Pihak lain berpikir sejenak, lalu perlahan mengucapkan dua kata. Situ. Kedua kata ini diucapkan dengan sangat lembut, menunjukkan rasa superioritas. Situ. Chen Feng, yang tidak sepenuhnya memahami Qinxi, memandang Yang Xian. Ini seharusnya menjadi pendukung di belakang Yang Xian. Huff. Wajah Yang Xian berkilat, matanya berbinar, dan ada sedikit rasa bangga pada cibirannya. Sepertinya hanya dengan dua kata ini, dia pasti aman. Li Tongzu tanpa sadar mengerutkan kening setelah mendengar dua kata ini. Jelas sekali, saya cukup takut dengan dua kata ini. Perubahan emosional antara keduanya membuat Chen Feng mungkin memahami peringkat satu sama lain. Tapi dia sepertinya tidak menganggapnya serius, dan tertawa terbahak-bahak, kamu sangat lucu. Kamu mengucapkan dua patah kata dan memintaku untuk melepaskan pria gendut sialan ini. Apakah kamu menganggap dirimu terlalu tinggi? Sejujurnya, tidak peduli anjing situ macam apa kamu. Kamu bodoh, kamu tidak punya wajah di sini, aku hanya ingin membunuh pria gendut sialan ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Pihak lain jelas tidak mengharapkan sikap Chen Feng. Sekalipun Anda tidak setuju, tidak perlu mengatakannya dengan kasar. Dia sedikit marah, tapi berpura-pura tenang dan berkata, jika kamu bersikeras menuruti keinginanmu sendiri, aku tidak bisa menahannya, jadi aku akan menggunakan nyawamu untuk membayarnya. Namun, aku tetap menyarankan kamu untuk bertanya pertama tentang pentingnya kata, situ, di Qinxi. Anda bisa mengurusnya sendiri. Ini benar-benar membingungkan. Pihak lain menutup telepon, dan Chen Feng mengutuk dan meletakkan teleponnya. Tidak peduli apa, dia tidak percaya bahwa mungkin ada seseorang yang menakutkannya dalam diri Qinxi. Belum lagi Qinxi, bahkan seluruh dunia. Chen gila, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu berpura-pura bodoh? Di Qinxi, apakah kamu benar-benar tidak tahu pentingnya kata, situ? Yang Xian terdiam. Apakah orang gila ini benar-benar tidak takut pada apapun? Chen Feng berbalik dan menendang keluar tanpa penjelasan apapun. Sekali lagi, tubuh gemuk Yang Xian ditendang ke tanah. Dia menunjuk Yang Xian dan mengutuk, kamu sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga situ begitu kuat? Kamu datang ke sini hari ini dan itu tidak berpengaruh sama sekali kecuali mempermalukan dirimu sendiri. Aku akan memberitahumu dengan jelas sekarang, aku hanya ingin menyiksamu sampai mati, tetapi kamu harus membiarkan keluarga situ membantumu. Tuan yang hampir marah dan berteriak, Chen gila, apa manfaatnya bagimu? Jangan bicara omong kosong tentang keadilan. Beginilah dunia ini. Ada banyak orang seperti saya. Kamu tidak peduli, apakah kamu ingin berakhir? Demi kesenangan sesaat, Anda menyinggung orang-orang kuat Qinxi, yang hanya akan membuat Anda hancur berkeping-keping. Mengapa Anda tidak memilih untuk mengambil langkah mundur dan memberikan bantuan? Dengan keluarga situ di sini, kamu, orang buangan, dapat memiliki pijakan yang kuat di Qinxi, mengapa kamu ingin memotong jalan keluarmu sendiri? Chen Feng berjongkok, menyunggingkan senyum hati-hati di bibirnya, dan bertanya, apakah kamu ingin tahu kenapa? Yang Xian merasakan hawa dingin di lehernya, secara naluriah menggelengkan kepalanya, dan kemudian panik lagi. Dia mengangguk. Mata Chen Feng menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menamparkan wajah Yang Xian. Pak! Yang Xian, yang sudah gemuk, merasakan wajahnya bergetar hebat karena tamparan ini. Sakit sekali, dan sudut mulut saya berdarah. Kamu! Dia menatap Chen Feng dengan tajam, tetapi mendengar Chen Feng berkata, alasannya adalah karena saya adalah manusia dan kamu adalah binatang. Juga, apakah menurut Anda yang disebut keluarga situ begitu kuat? Tentu saja, melihat penampilan aroganmu, aku tahu bahwa aku belum menyakitimu, jadi izinkan aku memberitahumu lagi, bermain denganmu adalah hal yang kedua, aku ingin bermain dengan putramu.
Apa yang dilakukan binatang ini benar-benar tidak masuk akal, jadi aku akan membiarkan dia hancur, dan hilangkan kerugian bagi rakyat. Bab 37. Mendengar bahwa Chen Feng ingin berurusan dengan Yang Wei, Yang Xian akhirnya menjadi cemas, kamu tidak bisa seperti ini. Keluar. Aku merasa mual ketika melihatmu. Chen Feng menendang Yang Xian lagi dan membaringkannya di tanah. Bagaimana denganmu? Haruskah kamu keluar sendiri atau haruskah aku membantumu keluar? Chen Feng berbalik dan menatap Tang Zhengfeng. Aku akan pergi sendiri. Agak membosankan untuk tinggal lebih lama lagi. Tang Zhengfeng menyesuaikan kacamatanya, berbalik dan pergi. Menilai dari apa yang telah dilakukan Chen Feng, memohon belas kasihan adalah hal yang mustahil. Tunggu aku, bajingan. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Yang Xian dengan canggung bangkit dan pergi. Dari mana asal keluarga situ? Chen Feng tiba-tiba bertanya setelah keduanya pergi. Li Tongzu tertegun sejenak. Penampilan Chen Feng hari ini sungguh mengejutkannya. Orang ini memang seperti yang diisukan, gila hingga ekstrim. Namun dalam energi gila itu, juga terdapat dukungan dan kekuatan yang kuat. Tepatnya, ini adalah pria yang kelihatannya gila tapi tak terduga. Li Tongzu menghela nafas lega sebelum menjawab, keluarga situ adalah keluarga besar di Qinxi. Keluarga ini bertahan lama dan memiliki fondasi yang kuat. Disebut sebagai tiga keluarga besar di Qinxi. Kakak ipar Yang Xian adalah anggota ketiga dari keluarga situ yang memegang kekuasaan nyata. Sosok generasi kedua, Situ Nan. Chen Feng menyipitkan matanya dan mengangguk. Dengan cara ini, itulah yang disebut ular lokal. Bagaimana? Apakah kamu masih perlu mengujiku sekarang? Chen Feng bertanya sambil tersenyum, sama sekali tidak peduli dengan keluarga situ. Li Tongzu buru-buru menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya ceroboh. Mulai sekarang, saya akan dengan teguh berdiri di depan yang sama dengan Tuan Chen. Fakta bahwa Yang Xian dan Tang Zhengfeng datang untuk meminta maaf telah membuktikan bahwa Chen Feng gila, memiliki kekuatan. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membantu Chen Feng di belakang layar, saya yakin itu pasti orang top. Chen Feng menyipitkan matanya, mengangkat tangannya, dan menatap Li Tongzu. Li Tongzu segera mengerti dan meminta seseorang untuk datang dan melepaskan borgol di tangan Chen Feng. Chen Feng menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata kepada Li Tongzu, hal pertama adalah mencari tahu dari mana lebih dari 10 orang yang dibawa Yang Sun Min dan dari mana ketiga senjata itu berasal. Sebagai Yang Sun Min, ini sesuatu yang mencurigakan. Li Tongzu mengangguk, hal ini cukup sederhana dan hanya membutuhkan interogasi yang ketat. Chen Feng melanjutkan, hal kedua adalah, besok Yang Xian dan Tang Zhengfeng akan menghadapi pukulan telak. Meskipun sikap Anda tidak akan banyak berpengaruh, saya harap Anda dapat berbicara dan biarkan saya melihat sikap Anda. Li Tongzu mengangguk lagi karena dia memilih untuk berdiri di jalur yang sama dengan Chen Feng, ini bisa dimengerti. Tentu saja, hal ini mungkin menimbulkan masalah. Chen Feng menambahkan, poin terakhir, keluarga situ mungkin menimbulkan masalah bagi Anda. Saya tidak akan membantu Anda untuk saat ini. Pertama, ini untuk menghukum Anda karena tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda hari ini. Kedua, saya juga ingin melihat kekuatan Anda. Jika kamu hanya memiliki satu atau dua jika kamu dihancurkan oleh keluarga situ lain kali, maka kamu tidak layak bekerja sama denganku. Meski merasa malu, Li Tongzu tetap mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu, aku tidak akan mengecewakanmu. Jika keluarga situ benar-benar menyerangnya, hidupnya pasti akan sulit. Tetapi karena Anda meminta orang lain untuk membuktikan kekuatan Anda, maka adil jika sebaliknya membuktikan kekuatan Anda sendiri. Chen Feng mengangguk dan berkata, meskipun pilihanmu mungkin tampak gila bagi banyak orang, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, jangan pernah memiliki dua pikiran. Begitu kamu memilih untuk memberontak, aku akan memberitahumu, saya lebih menakutkan daripada musuh-musuhmu sebelumnya. Jangan khawatir, aku, Li Tongzu, bukan orang yang goyah. Li Tongzu menyatakan pendiriannya lagi dan dengan hormat mengirim Chen Feng keluar. Rokok yang bagus, jangan disia-siakan. Sebelum pergi, Chen Feng tanpa malu-malu mengambil bungkusan Tiongkok milik Li Tongzu. Karena tindakan inilah kegelisahan Li Tongzu terhadap Chen Feng mereda. Permainan yang disebabkan oleh Zhang Xinyan ini akhirnya berakhir dengan kerjasama Chen Feng dan Li Tongzu yang di luar dugaan Chen Feng. Alasan mengapa Chen Feng memilih untuk bekerja sama dengan Li Tongzu adalah karena dia tidak memiliki banyak kartu cemerlang saat ini, atau bahkan tidak memiliki kartu cemerlang sama sekali. Bagi siapapun yang mengetahui tentang insiden Tianshui,
mereka tidak akan rela memilih untuk berdiri di sisinya. Dengan cara ini, Li Tongzhu, seorang spekulan tanpa dukungan apapun, menjadi sangat penting. Karena menggunakan Li Tongzhu dapat membuat kaum sentris yang bimbang setidaknya sedikit terguncang. Hasil ini sudah cukup. Bab 38. Sebuah BMW hitam diparkir di pinggir jalan dengan kilatan ganda. Zhang Shenghao berdiri di samping mobil, dengan perban putih di kepalanya, dan samar-samar darah terlihat. Tapi dia hanya merokok seperti orang normal. Sudah ada lebih dari 10 puntung rokok di telapak kaki saya, pasti sudah ada sejak lama. Zhang Xinyan di samping, meski mengenakan pakaian tipis, sesekali menyusut tertiup angin malam. Namun dia tidak memilih untuk masuk ke dalam mobil, dan berdiri di jalan sambil memandangi gerbang kantor pemerintah provinsi dari waktu ke waktu, dengan ekspresi khawatir di matanya yang indah. Akhirnya, seorang pria muda yang mengenakan seragam takeaway, dengan sebatang rokok menggantung di sudut mulutnya, berjalan keluar dari pintu provinsi. Chen Feng. Saat dia melihat Chen Feng keluar, Zhang Xinyan menjadi santai dan menjadi lebih bahagia. Dia menginjak sepatu hak tingginya dan bergegas maju untuk menyambutnya. Dia memandang Chen Feng dari atas ke bawah, dan bertanya dengan sangat cemas, apakah kamu baik-baik saja? Setelah diperiksa dengan cermat, Chen Feng tampaknya tidak dalam bahaya, dan dia menghela napas lega. Tidak apa-apa. Semua organ masih utuh. Apakah Anda ingin memeriksanya? Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Wajah Zhang Xinyan memerah, dan kemudian dia memutar matanya, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Zhang Shenghao juga maju ke depan dan bertanya dengan prihatin, Saudara Chen, apakah mereka mempersulitmu? Meskipun dia saking prihatinnya, ia pun melihat ternyata Chen Feng selamat dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa Li Tongzhu yang ditemukan yang sian tidak mempermalukan Chen Feng. Hasil ini terkesan biasa saja, namun nyatanya sangat menggugah pikiran. Kekuasaan di tangan para pejabat ini seringkali dapat mengubah benar dan salah, menangkap orang, dan ada 10.000 cara untuk mencegah mereka keluar lagi. Pada satu titik, dia bersiap bahwa Chen Gila tidak akan bisa keluar. Sayang sekali Chen Feng menyatrumnya lagi. Chen Feng menggelengkan kepalanya lagi, menunjuk ke perban di kepala Zhang Shenghao dan berkata, Bos Zhang, kamu harus memulihkan diri setelah lukanya dijahit. Mengapa kamu ada di sini? Setelah bertahun-tahun berkelahi dan membunuh, ada 2, luka tidak ada apa-apa. Zhang Shenghao tersenyum dengan berani, membuka pintu mobil, dan mengundang Chen Feng untuk masuk ke dalam mobil. Saudara Chen, masuk ke mobil dulu. Saya akan mengantarmu dan Xinyan kembali. Sudah larut hari ini. Saya pasti akan menyiapkan meja untuk Anda di lain hari. Undang Saudara Chen untuk minum anggur si Feng terbaik di Qinxi. Kalau begitu sama-sama. Gila Chen membungkuk, masuk ke mobil, dan duduk di belakang. Xinyan, ayo pergi. Zhang Shenghao menyapa Zhang Xinyan dan bergegas mengemudi. Oh, meskipun dia setuju, Zhang Xinyan berdiri di sana dengan gugup. Sebuah pertanyaan aneh muncul di benaknya, apakah dia harus duduk di kursi penumpang atau di kursi belakang? Kamu harus duduk di kursi penumpang dan menjauhi orang gila ini. Meskipun dia berpikir begitu, Zhang Xinyan berbalik dan langsung duduk di kursi belakang, duduk bersama Chen Feng. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, menyemangati dirinya sendiri, dan duduk bersamanya, takut dengan apa yang akan dia lakukan. Mata aneh Zhang Xinyan membuat Chen Feng bingung, apa yang dipikirkan gadis ini. Dia sengaja mendekat ke Zhang Xinyan, mencium aroma samar parfum Zhang Xinyan, dan berkata, Guru Zhang, apakah kamu takut hari ini? Bau samar itu seperti bunga putih di kastil paling klasik di Eropa, cantik dan anggun. Mulia dan menawan. Zhang Xinyan tidak pernah menyangka bahwa adegan romantis akan muncul di kepala Chen Feng. Di matanya, dia hanya berpikir bahwa penampilan Chen Feng agak buruk. Dia mengangkat pantat montoknya dan memindahkannya ke samping, berpura-pura tenang dan berkata, siapa yang takut? Saya tidak takut sama sekali. Dia mengatakan ini tanpa percaya diri. Kamu memiliki keberanian, kamu adalah pahlawan di antara wanita. Chen Feng tertawa, tetapi sekali lagi menerima tatapan menghina dari Zhang Xinyan. Mobil menyala dan melaju menuju persimpangan pertama. Saat hendak berbelok ke kiri, Chen Feng tiba-tiba berkata kepada Zhang Shenghao, Bos Zhang, tolong bawa saya ke Xiuxing KTV, sepeda motor listrik kecil, masih ada di bawah. Berhenti. Bab 39. Motor rusak itu seharusnya sudah lama dibuang. Zhang Xinyan terdiam. Tanpa diduga, Chen Feng masih memikirkan sepeda motor rusak itu.
Chen Feng memarahi Zhang Xinyan, wanita tidak tahu berterima kasih dan tidak menyukai yang tua. Mereka lupa dikejar oleh Yang Wei dan Tang Xiong. Siapa yang membawa kami melintasi garis ekstensi yang ditinggikan? Itu hal yang baik bagi Anda. Anda mengangkat pantat dan membalikkan tubuh Anda kembali ke mobil. Kamu. Zhang Xinyan menoleh ke samping karena marah. Mengapa kata-kata yang keluar dari mulut Chen Feng terasa seperti melewati selokan yang bau? Baunya sangat busuk. Zhang Shenghao mengerem dengan agresif dan menghentikan mobil di jalur belok kiri. Tidak peduli apakah lampunya berwarna hijau atau klakson kendaraan di belakang. Saudara Chen, dengan statusmu, kamu tidak seharusnya mengantarkan makanan. Mengapa kamu tidak menyerahkan motornya? Aku memberikan mobil ini kepada Saudara Chen. Jika Saudara Chen sedang bernostalgia, saya akan meminta adik laki-laki saya untuk mengirimkan sepeda motor kembali padamu besok. Zhang Shenghao menyarankan. Menurutnya, jika dia bisa berteman dengan Chen Feng, apalagi mobil, semuanya tidak akan sia-sia. Saya mengapresiasi kebaikannya, namun saya tetap menyukai sepeda motor listrik kecil saya yang mengalami kebocoran udara dari semua sisinya. Kata Chen Feng sambil tersenyum, namun ia keras kepala. Dari lubuk hatinya, dia membenci BMW ini, dan dari lubuk hatinya yang paling dalam dia merasa bahwa bahkan mobil sport berlevel jutaan pun tidak bisa dibandingkan dengan sepeda motor listrik kecilnya. Sama halnya dengan sepeda motor listrik. Saudara Chen sangat menghargai persahabatan. Zhang Shenghao juga tersenyum dan mengubah jalur dari padat menjadi lurus. Oke, ayo ke Siuseng KTV dulu. Klakson tidak puas terdengar lagi dari belakang. Namun, Zhang Shenghao tidak peduli. Dia mempercepat dan melemparkan mobil ke belakangnya. Sekarang sudah lewat jam 10, dan masih banyak orang di jalan, berjalan tergesa-gesa di bawah sinar lampu neon. Melewati sebuah perempatan, seorang wanita parubaya yang berjualan nasi goreng sedang sibuk. Karena dia menerima 10 yuan dari pelanggan, dia tersenyum puas. Di bawah kiosnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun berseragam sekolah sedang duduk di bangku, menulis pekerjaan rumahnya dengan serius. Setelah melewati salib, ada pintu masuk bar. Beberapa pria muda keluar sambil memeluk gadis muda yang berpakaian minim itu, dan masing-masing memasukkan segepok uang $100 ke dalam dada putih gadis itu. Kemudian, gadis-gadis ini mengikuti beberapa pemuda sambil tersenyum dan masuk ke dalam beberapa mobil mewah. Mata sipit Chen Feng tiba-tiba menjadi tajam. Beberapa orang hanya dapat bertahan dengan susah payah meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Namun sebagian orang mendapatkan segalanya dengan mudah dan masih belum puas, serta dengan seenaknya menginjak-injak apa yang diimpikan orang lain. Bagaimana bisa ada keadilan di dunia ini? Chen Feng tiba-tiba berbicara, suaranya sedikit rendah, dan berkata kepada Zhang Shenghao, Yang Xian dan Tang Zhengfeng akan dibawa pergi oleh departemen terkait ke Suanggui besok. Berdasarkan kejahatan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Adapun Yang Wei dan Tang Xiong kesalahan yang dilakukan oleh kedua pemuda ini, sudah cukup untuk membuat mereka dipenjara. Tetapi seringkali, segalanya berputar-putar dan tidak akan berkembang ke arah yang direncanakan. Saya kira Yang Xian dan Tang Zhengfeng tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Tetapi demi anak-anak mereka, kedua orang ini akan melakukan semua yang mereka bisa. Ada kemungkinan besar Yang Wei dan Tang Xiong akan melakukannya. Diselamatkan. Bahkan dengan dana yang cukup buktinya, akan membutuhkan banyak upaya untuk membuat kedua orang ini mengakui kejahatan mereka sepenuhnya. Tentu saja, itu hanya masalah waktu saja. Namun dalam kasus ini, segalanya akan menjadi lebih rumit dan rumit. Bagi mereka yang menduduki posisi tinggi, tidak ada yang mau melihat ini. Begitu kedua orang itu bertarung, ditambah dengan operasi kekuatan di belakang mereka, kemungkinan besar Yang Xian dan Tang Xiong akan diselamatkan dengan mengorbankan pengakuan mereka. Meskipun hal ini tampak tidak masuk akal, ini adalah perilaku umum manusia dalam sistem. Perilaku manusia seperti ini, terus terang, merupakan aturan yang tidak terucapkan. Jika kamu meninggalkan orang lain sendirian hari ini, tidak ada yang akan membunuhmu di masa depan. Namun, bagi Chen Feng, penyebab insiden ini adalah Yang Wei dan Tang Xiong. Aturan dalam sistem boleh membiarkan kedua orang ini pergi, tapi dia tidak bisa. Dia menginginkan nyawa kedua orang ini. Bab 40. Maksudmu? Zhang Shenghao hampir menebak apa yang dimaksud Chen Feng, tetapi dia tidak menjelaskan sepenuhnya. Tidak ada masalah lagi, kata Chen Feng dingin. Dimengerti, saya akan mengatur agar orang-orang melakukan ini dengan indah sehingga tidak ada yang bisa memegang pegangannya sama sekali.
Zhang Shenghao tidak ragu-ragu dan langsung menerima masalah tersebut. Setelah menjalankan geng selama bertahun-tahun, masih ada kemungkinan dua orang menghilang secara tak terduga. Dulu, dia masih khawatir, lagi pula kedua orang ini memiliki identitas yang tidak biasa. Namun, begitu ayah kedua orang ini jatuh, dia tidak takut sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia tidak mengerti arti spesifik dari percakapan keduanya, Zhang Xinyan merasa sedikit tidak nyaman. Chen Feng mengangkat bahu, tidak menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang, bukan apa-apa, kedua bajingan ini telah membuatmu sangat malu, ayahmu dan aku hanya tidak ingin mereka hidup. Zhang Xinyan tidak bisa menahan perasaan mati rasa, dan panik, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini juga kejahatan. Bukankah kita sama dengan mereka? Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Chen Feng, yaitu membunuh Yang Wei dan Tang Xiong. Meskipun kedua pria ini penuh kebencian, pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apakah harganya terlalu tinggi. Sama. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah, mengapa kamu begitu naif, atau bodoh? Tahukah kamu? Sejauh informasi yang saya miliki, Yang Wei, pemerkosaan yang dia lakukan sebelumnya, ada 8 kasus pemerkosaan. Kesalahan apa yang dilakukan gadis-gadis yang diperkosa itu? Mereka dipermalukan, dan tidak ada tempat untuk memperbaiki keluhan mereka. Jadi penderitaan yang mereka derita tidak diperhatikan. Atau haruskah kita menunggu Tuhan membunuh Yang Wei dengan guntur suatu hari nanti? Di mana hukum dan keadilan? Salah satu kasus terburuk adalah setelah Yang Wei menghadapi perlawanan sengit, dia menjadi sangat marah sehingga dia melemparkan gadis itu dari lantai 26 hingga mati. Dan Tuan yang bersikeras untuk membingungkan benar dan salah, membawa ibu yang membela putrinya dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Orang baik berubah menjadi pasien jiwa. Orang lain yang mengetahui masalah ini dibayar atau diancam dan tidak berani berbicara. Kasus pembunuhan baru saja selesai. Katakan padaku, siapa yang akan membayar semua penderitaan gadis ini? Gunakan simpatimu. Zhang Xinyan terdiam sesaat, dan hatinya sangat terkejut. Meskipun saya telah menemui banyak ketidakadilan di masa lalu, saya selalu percaya bahwa dunia ini indah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, hanya saja saya belum melihat sisi yang sangat kotor. Mau tak mau dia merasa sedikit takut. Jika Chen Feng tidak muncul, dia akan menderita penghinaan yang tidak manusiawi. Tang Xiong itu tidak jauh lebih baik, jadi singkirkan simpatimu dan jangan menjadi seorang ibu dulu. Cinta keibuan ada di mana-mana, kata Chen Feng lagi. Kamu. Zhang Xinyan menoleh ke samping ketika dia marah. Zhang Shenghao telah ada selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia lebih sadar akan kegelapan kota yang mulia ini di bawah kegelapan malam. Dia juga berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, ayahku telah melihat terlalu banyak hal buruk selama bertahun-tahun, dan dia juga memahami dunia dengan jelas. Tidak sayang jika orang-orang itu mati. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Zhang Xinyan masih melihat ke samping dengan keras kepala. Kata-kata Chen Feng terus bergema di kepalanya. Dia memikirkan betapa putus asanya gadis itu ketika dia jatuh, dan betapa dia membenci dunia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.